Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini yang masih keadaan mendung, berjumpa lagi di channel Made Paba. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman bagaimana kita membuat tapak timbun untuk tanaman pinang, yang mana lokasinya yang saya kerjakan pada pagi hari ini di tanah rawa, yang mana rawa ini sekarang kurang produktif karena kondisi alam. Oke teman-teman, jangan lupa like dan komen, juga subscribe-nya demi mendukung channelnya Made Paba. Oke teman-teman, ikuti kegiatan saya pada pagi hari ini. Salam dari saya Made Paba, salam sukses, salam petani pinang Indonesia. Tetap semangat. Oke teman-teman, kita akan melakukan pembuatan tapak timbun, yang mana hampir 1 minggu yang lalu saya sudah melakukan seperti yang di belakang. Oke teman-teman, kenapa kita harus melakukan pembuatan tapak timbun? Yang pertama, karena kondisi tanah ini jauh lebih rendah saat musim banjir datang atau musim hujan. Kondisi tanah ini akan tenggelam atau digenangi air. Jadi kita memanfaatkan lahan ini dengan cara kita membuat tapak timbun ataupun kita buat parit seperti yang sebelah. Itu rencana akan dibuat kolam. Jadi tanah humus seperti ini kita akan pindahkan. Oke. Tanahnya kita spoon. Ini kondisi tanahnya masih becek, lembut karena tanah ini sering terendam. Alat yang digunakan bisa menggunakan cangkul ataupun kita bisa menggunakan alat ini, namanya sap. Kalau daerah saya nyebutnya sap. Bisa digunakan untuk buat parit, dan saya gunakan di sini untuk buat tapak timbun. Oke, tanahnya kita susun. Nanti setelah tinggi kita injak-injak supaya tanahnya memadat, dan kita biarkan dulu kurang lebih hampir 2-1 bulan supaya zat asamnya menguap. Kedua, airnya sudah tus, kondisi tanah sudah agak kering. Mungkin kalau di daerah pasang surut, yang lebih bagusnya kita buat seperti bedengan
Bedengan besar, minimal ukurnya 1,5 sampai 2 meter, dan tengah-tengahnya itu ada parit, karena kita membuat saluran air saat air pasang itu masuk dan mengendangi lahan kita. Mungkin 2-3 jam air akan surut lagi. Itu biasanya di daerah pasang surut, karena di daerah ini pasangnya tidak bisa masuk lagi karena kondisi sungainya sudah buntu. Salah satu yang saya coba ialah dengan metode tapak timbun, karena kalau air sudah menggenang itu bisa sampai 3-4 bulan kondisinya tidak akan kering. Sebelum saya melakukan pembuatan tapak timbun, saya pernah konsultasi ke teman. Beliau salah satu manajer kebun sawit. Saya konsultasi masalah biaya pembuatan parit. Ya lumayan mahal. Pertama, alatnya yang harus kita gunakan berupa alat berat. Kedua, tidak sesuai dengan lahan yang kita buka. Minimal kalau kita membuka lahan di lahan gambut dengan biaya yang cukup besar, minimal 5 hektar, minimal 5 hektar, dengan budget per hektar itu kurang lebih 6 sampai 7 juta per hektar pembuatan parit. Jadi menurut saya, kalau ingin berkebun pinang, mengelola tanah di daerah-daerah gambut atau daerah rawa, kita harus perhitungkan dari segi ekonomis biaya. Kalau memang misalnya kita ada modal yang lumayan besar, kemungkinan bisa menggunakan alat berat. Tapi kalau tidak ada alat berat, jalan satu-satunya ialah dengan cara manual, dengan seperti apa yang saya lakukan. Ini populasinya kurang lebih 150 batang. Memang populasinya sangat sedikit, tapi saya rasa bukan hanya populasi yang saya perlukan, karena di sini sering terjadi kebakaran rawa. Saya berinisiatif bagaimana pinggir-pinggir rawa ini, kebetulan nanti saya akan lihatkan di video pembukaan saya ada tadi. Kebun karet di sebelah depan saya ini adalah alhamdulillah punya saya sendiri. Daripada nanti terjadi hal apa-apa terhadap kebun karet saya dan warga sekitar sini, lebih baik pinggir rawa ini saya produktifkan untuk antisipasi kalau terjadi kemarau panjang dan kondisi rawa-rawa ini bersih, mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran. Kedua, kemungkinan rawa-rawa ini saya akan bersihkan, sungai-sungainya akan saya bersihkan. Salah satu tujuannya itu tadi, mengantisipasi kebakaran. Walaupun hal-hal ini saya lakukan mungkin bagi masyarakat sekitar ini sepele ya, bahasa kami di sini, atau agak nyeleneh juga, tapi saya yakin yang saya lakukan ini mudah-mudahan berdampak terhadap kebun-kebun di sekitar ini. Nanti saya akan buka lagi di sebelah timur, itu ada lagi kurang lebih hampir setengah hektar pinggir rawa. Sebelah situ adalah sungai.
Nanti saya akan bersihkan juga seperti ini. Niat saya dan tujuan saya salah satu mengantisipasi kebakaran. Memang setiap musim kemarau panjang di sini pasti ada kebakaran. Seperti tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, kebun karet di sekitar sini terjadi kebakaran hampir 200 hektar karet produksi. Jadi dengan hal seperti itu saya berpikir saya tidak bisa melakukan hal yang terbaik, tapi mungkin yang saya bisa lakukan untuk antisipasi itu ya dengan memelihara pinggir rawa ini. Dengan saya tanami insya Allah pinang, dan pinang ini nanti tumbuh dengan baik. Lokasi ini saya pelihara, mungkin mudah-mudahan kebakaran itu sedikit demi sedikit bisa ditanggulangi. Seperti pohon-pohon yang di sekitar ini, yang besar-besar ini memang saya biarkan sebagai ciri khas bahwa daerah ini adalah daerah rawa. Oke teman-teman, setelah selesai kita bisa injak. Ini kurang lebih setengah meter, kita rapikan, kita padatkan yang seperti ini. Oke teman-teman, ini kerja saya hampir 2 minggu di sini. Yang saya lakukan ialah metode tapak timbun, yang mana metode ini saya rasa sangat berguna untuk kita yang ada lahan rawa, dimana kalau kita menggunakan mekanis alat berat ya mungkin kita tidak ada biaya. Jadi apa yang bisa kita lakukan, mungkin salah satunya ialah seperti ini, dengan tapak timbun atau di tanah rawa gambut pasang surut, kita bisa menggunakan parit sesuai dengan keinginan kita masing-masing kalau airnya pasang surut. Tapi kalau kondisinya seperti payau, rawa tak ada hujan, misalnya waktu musim hujan dia banjir, jadi salah satu yang bisa kita lakukan seperti ini. Oke teman-teman, kegiatan pagi ini saya rasa sangat penuh semangat dan penuh keyakinan bahwa apa yang kita bisa lakukan terhadap alam ini dan berdampak positif bagi masyarakat sekitarnya itu adalah ibadah. Oke teman-teman, nanti kita cek hasil yang saya lakukan berapa minggu yang lalu. Oke teman-teman, kita lihat kondisi yang sudah saya lakukan. Oke, ini yang saya buat metode pedengan yang ukurannya agak lumayan besar. Nah, ini nanti bisa kita gunakan atau kita manfaatkan, bisa kita tanami sayuran seperti kacang, cabai, dan tanaman sayuran lainnya. Ini adalah yang pernah saya lakukan. Ini nanti akan saya servis lagi. Ini kemarin saya kasihkan kerjaan untuk adik ponakan saya. Ternyata mereka kurang memahami,
jadi kerjaannya salah-salah. Nanti saya akan servis mumpung lahannya masih kering. Ini kondisi ini kalau musim hujan atau banjir ini kurang lebih hampir 1 meter dari sungai sana. Kalau di tempat saya ini paling-paling itu sekitar 30 cm. Dan kalau musim musim hujan yang sangat besar itu bisa sampai 1 meter lebih. Jadi ini ini yang saya buat sudah kurang lebih hampir 50 sudah saya lakukan. Dan sebelah sini adalah sungai, itu ada tanaman teratainya. Sungai ini yang akan saya pelihara, saya akan bersihkan. Nah, ini yang di pinggir sungai sekali, itu sangat dalam, nanti akan saya servis lagi. Ya, inilah kendala-kendala yang kerjaan yang belum pernah dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, ya itu sangat tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi itu bukannya masalah bagi saya. Itu adalah tantangan, yang mana tantangan itu kita harus selesaikan. Oke teman-teman, sahabat petani pinang Indonesia, tetap semangat dalam berkarya. Tidak ada kata terlambat dan tidak ada kata untuk menyerah. Salam sukses dari saya, salam petani pinang Indonesia, salam sukses.